Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, baik yang ada di rumah gereja maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Saya hendak memulaikan khotbah ini dengan bertanya, apakah saudara adalah murid Yesus? Mungkin dengan mudah kita akan mengatakan, saya yakin saya adalah murid Yesus. Saya sungguh-sungguh mengikut Yesus. Bahasa Yunani menyebut murid itu mathetes. Bahasa Inggris menyebutnya disciple. Orang yang dilatih, diajar, dibimbing, dan dituntun oleh seorang guru. Menjadi murid Yesus yang mau disampaikan dalam Injil Lukas pasal 14 ini rumusannya sederhana. Murid Yesus sama dengan pikul salib dan ikut Yesus. Saudara-saudara, kedengarannya mudah, tetapi di dalamnya mengandung pemberian diri yang sungguh-sungguh. Seorang mathetes atau seorang murid tidak pernah lebih dari gurunya. Di jalan yang diikuti oleh guru, disitulah jalan yang ia jalani. Kalau Tuhan Yesus pakai mahkota duri, kita pun demikian. Kalau Tuhan Yesus berjalan memikul salib, kita pun demikian. Kita tidak menggunakan mahkota emas. Kita berjalan di jalan menuju Bukit Golgota. Kita berjalan di jalan penderitaan dan bukan jalan kesenangan. Tetapi itulah jalan kemuliaan bagi orang yang percaya. Kalau demikian, saudara-saudara, perenungan kita sepanjang minggu ini, Gereja Masa Injili di Minasa mengambil tema komitmen dan konsistensi melayani. Komitmen bicara tentang tekad, bicara tentang keyakinan. Konsistensi bicara tentang bagaimana upaya kita untuk tetap tegak tinggal dalam komitmen itu. Tidak berpaling ke kiri dan ke kanan, tetapi sepanjang hidup kita memberi diri mengikut Tuhan Yesus. Yang soal adalah, banyak orang yang suka jadi murid tetapi tidak mau memikul salib. Banyak orang yang suka mengikut Yesus tetapi hanya memilih ruang dan tempat tertentu. Banyak orang suka mengenakan stola pelayanan tetapi tidak mau mengambil ruang penderitaan sebagai konsekuensi dari kerja pelayanan itu. Seorang pelayan khusus dalam rangka membangun soliditas pelayanan, dia mengunjungi satu demi satu rumah anggota jemaat. Ada yang terima, ada yang mengatakan torang gua mau balik ke kolom masing-masing. Ada yang melakukan 1-2 kali, tetapi ada yang sampai 5 kali. Saya katakan kepada pelayan khusus itu, yang penting torang sobekin tanggung jawab kita. Tetapi juga sekaligus mengevaluasi kinerja kita.
Walaupun saya katakan bagaimana mau evaluasi baru bulan pertama, tetapi paling tidak kita akan berusaha jadi pelayan yang baik. Tetapi juga dalam tanda kutip, jika keluarga anggota jemaat dipetakan dalam satu kolom dan tidak mau beribadah di kolom yang ia petakan, di mana dia petakan, saya ragu untuk mengatakan dia telah mengambil bagian dalam jalan salib, jalan penderitaan Yesus. Dia suka tinggal pada zona nyamannya. Dia tidak mau meninggalkan ayah, ibu, dan saudaranya. Dikatakan membenci itu less love. Bukan berarti Tuhan Yesus mengajar kita membenci, tetapi prioritas kita yang pertama adalah mengasihi Allah. Itu relasi yang terutama. Barulah keluarga dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berada pada ruang seperti itu, dalam keegoisan nyanda biasa, susah mau beradaptasi, tidak mau pergi meninggalkan zona hidup kita untuk berjalan di jalannya Tuhan, apakah kita dapat disebut murid Yesus? Ada satu cerita yang terkenal, Quo Vadis Domine. Cerita tentang Rasul Petrus ketika orang Kristen disaman ke Kaisar Romawi, dihambat. Banyak yang dibakar jadi obor, banyak yang diadu dengan binatang buas, banyak yang diseret dengan kuda, banyak yang meninggal karena iman. Para pengikutnya berkata kepada Petrus, keluarlah dari Roma. Kemudian Petrus keluar dari Roma. Di tengah jalan dia bertemu dengan penampakan Yesus. Yesus bertanya, maksudnya dia bertanya kepada Yesus, Quo Vadis Domine, hendak kemana Tuhan? Dan Yesus mengatakan, aku hendak pergi ke Roma untuk disalibkan kembali. Aku hendak pergi ke Roma untuk disalibkan kembali. Petrus sadar, dia melarikan diri dari zona nyamannya. Dia kembali ke Roma. Kemudian pada akhirnya dia ditangkap dan dia berkata kepada perwira Roma, dia tidak layak disalibkan seperti gurunya. Karena itu dia disalibkan dengan kepala di bawah, kaki di atas. Kalau belum sakit, kalau belum perasaan dan pikiran kita dalam mengikut Yesus belum mengalami kepedihan dan kesedihan, orang belum pikul salib. Kita belum berjalan di jalan Golgota. Orang masih suka berjalan di jalan kesenangan. Karena itu bacaan kita mengatakan orang yang mengikut Yesus harus menanggalkan segala miliknya, termasuk di dalamnya hubungan-hubungan yang ia bangun, untuk lebih mengkedepankan kehendak Kristus, bukan mengkedepankan kehendaknya. Dia harus menggunakan harta miliknya untuk melayani Tuhan dan bukan untuk melayani diri sendiri. Ini yang harus kita renungkan bersama. Sudahkah kita menjadi gereja yang dewasa? Sementara kolom yang lain semua mesti bagi 2 kolom karena sudah lebih 25 kakak. Kolom yang lain tidak sampai 13 kakak.
bergereja, membangun kebersamaan sangat sulit dalam hidup kita. Bagaimana dengan bangganya kita akan mengatakan, saya mengikut Yesus, saya berjalan di jalan penderitaannya, saya memikul salib kemanapun saya pergi. Kita bukan matetes yang sejati. The cost of discipleship, harga dari seorang murid yang sejati adalah berkorban bagi Kristus, berkorban seperti Kristus, melayani seperti Kristus, memiliki mata dan hati seperti Kristus. Karena itu kita perlu renungkan ulang, apakah betul-betul komitmen ini melekat pada diri kita. Bukan untuk menjadi pelayan dan dihormati, tetapi untuk menerima resiko-resiko, konsekuensi penderitaan karena pelayan. Saya selalu mengulang-ulang untuk mengatakan, hidup orang Kristen, hidup melayani, mengingatkan kita bahwa the crown itu tidak dapat kita nikmati without the cross. Tanpa salib tidak ada mahkota. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau demikian bagaimana seharusnya seorang murid yang mengikuti Yesus kemanapun dia pergi? Dia harus mempertimbangkan matang-matang. Saya katakan the cost of discipleship, harga seorang murid sama seperti ketika seseorang akan membangun menara, dia hitung baik-baik. Jangan-jangan ketika dia tidak dapat membangunnya, orang akan mengejek dia. Karena itu ketika kita menjadi pelayan Tuhan, ada katekisasi, ada pembekalan, ada retreat supaya betul-betul kita melihat bahwa kerja pelayanan bukan sekedar kemuliaan dan nama, tetapi kerja pelayanan adalah kerja pemberian diri sampai mati. Sama seperti yang saya katakan waktu yang lalu. Minta maaf ya ulang-ulang, karena ini juga pas berkenan dengan perenungan kita. Seorang misionaris bersama keluarganya dia melayani di tempat yang terpencil. Kepala suku menawan dia dan mengatakan, jika engkau tidak menyangkal Yesus, saya akan membunuh keluargamu. Sangkalilah Yesus. Dia katakan, I have decided to follow Jesus. Anaknya mati. Sangkalilah Yesus. Dia katakan, I have decided to follow Jesus. Istrinya mati. Sangkalilah Yesus. I have decided to follow Jesus. Dia mati. Lagu ini sangat terkenal. Orang sering nyanyikan. I have decided to follow Jesus. Mari orang menyanyi sama-sama. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Komitmen harus dijaga sampai mati. Karena itu perlu perenungan matang-matang. Perlu pemberian diri yang terus-menerus.
seperti seorang raja dikatakan dalam bacaan ini ketika menghadapi musuhnya yang kekuatannya 2 kali lipat. Apakah dia sanggup mengalahkannya atau dikalahkan oleh musuh? Jangan berhenti di tengah jalan. Pelayanan kita, pendeta, penatua, diaken, baru bulan yang pertama. Masih panjang. Masih ada 4 tahun 11 bulan. Perjalanan membangun kebersamaan bergereja. Dan perjalanan ini sering digerogoti oleh kepentingan dan keegoisan. Tidak mau menanggalkan keinginan sendiri. Yang orang lebih suka ikut orang keinginan. Layakkah kita disebut murid Yesus? Karena itu bacaan kita mengingatkan kalau garam itu tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau kekristenan kita tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Garam menjadi tawar, nem boleh bikin pupuk, mengawetkan makanan, atau juga untuk supaya nyandak bau anyar. Apa gunanya? Selain dibuang, diinjak orang. Kekristenan kita ada kekristenan yang harus dijalani dengan ketekunan, yang harus dijalani dengan pemberian diri, yang harus dijalani dengan kesungguhan. Seperti Polikarpus, dia ditangkap dan dia disuruh diancam kalau tidak dia akan dibunuh jika tidak menyangkal Yesus. Selama 84 tahun Tuhan Yesus begitu baik kepada saya, maka dia tidak akan menyangkalinya. Ini yang harus kita miliki sepanjang hidup kita. Kita berkomitmen terhadap panggilan pelayanan. Karena itu saya katakan jauh-jauh sebelumnya Telsus harus punya 2 kantong. 1 kantong bocor, terima tuh makian, terima tuh dorang gak suka, terima tuh kata-kata pahit. Dan 1 kantong yang dapat mengisi berkat-berkat, pujian, dan seterusnya. Sehingga kita tidak akan dikecewakan. Bukan semua orang yang berduyun-duyun mengikuti Yesus dikatakan murid Yesus. Ada yang mengikut Yesus karena mujizat. Ada yang mengikut Yesus karena ingin diberkati. Ada yang mengikut Yesus dengan alasan tertentu. Tetapi murid Yesus yang sejati adalah memikul salib, mengikuti sepanjang kehidupan. Dalam Injil Lukas dikatakan orang yang rela meninggalkan segala sesuatunya, keluarga miliknya untuk Yesus, dia akan mendapatkannya kembali berlipat ganda. Bukan berarti orang hendak mau bangun orang perumah tangga. Bukan berarti orang hendak bekerja sesuai profesi kita. Tetapi bagaimana kita menempatkan Kristus dalam ruang hidup kita. Ini yang paling penting. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan mengutus pendeta Seska Medi Sara Yanti Paraso MTH. Panjang sekali pendeta itu nama kan? Ke jemaat Tasik Sampira Galinau. Saya katakan waktu yang lalu
Pendeta so pikir-pikir toh, bye-bye. Suami kerja di Manado, menjalani tugas jadi pendeta, ketua BPMJ, bukan SMS. Sabtu, Minggu, Senin di jemaat, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di rumah sendiri. Ya enggak gampang. Banyak teman-teman di pulau, teman-teman yang jauh, yang penting kok so ketua BPMJ, biar SMS jo di jemaat. Sekali lagi butuh pemberian diri, butuh topangan suami, butuh topangan keluarga. Tidak mudah melayani. Tetapi kalau kita berkomitmen, kalau kita bersungguh-sungguh melayani bagi Tuhan, dikatakan dalam Injil Lukas, kita akan memperoleh berkat berkali lipat. Jangan kehilangan komitmen jika menghadapi persoalan pelayanan. Tua-tua di jemaat di mana kami pernah melayani, pendeta kalau baku dapat yang kerikil, bikin tangga tuh kerikil itu. Kalau pendeta menghadapi angin pergumulan, lihat coba gini, semakin tinggi pohon, semakin banyak DPA. Pendeta Seska selalu bilang, kalau Tuhan utus, pasti Tuhan urus. Kalau di Manado beli ikan laut, di sana boleh berjual ikan laut, toh. Jadi orang lain boleh pipa siar di Sampirang sana. Mereka tuh musibah beli kan Pak Jemaat, toh. Bakar ikan mar orang kasih sesuatu. Ini kemitraan, ini memberdayakan. Orang yang tidak mau bikin susah di sana, tetapi orang refreshing, jaga kesehatan, sekaligus berbagi berkat dengan mereka. Ini kerja pelayanan bersama. Karena itu saya berharap bahwa ketika kita mengutus pendeta Seska dan keluarga, mereka akan menjadi berkat di jemaat Tasik Sampirang, wilayah Lipu Kupang. Kita percaya hamba Tuhan yang setia, kemanapun dia pergi dan melangkah, dia akan terus menikmati kemurahan, kebaikan Tuhan. Mungkin orang pe oleh-oleh, ada yang semua kasih sekarang, ada yang akan menyusul Kang Pak Waka. Par tetap mau kasih kata. Jadi tetap berjalan dengan iman, tetap maju melangkah. Dan kita juga hari ini, kita berterima kasih memberi apresiasi bagi teman-teman Pelsus yang telah melayani sampai periode yang lalu. PPMS kasih selembar kertas, piagam penghargaan. Mungkin tidak berarti, tetapi itu memberi makna yang terdalam. Malah kita sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin orang yang tidak dapat membeli kalung emas atau cincin emas, berkaitan juga dengan kondisi keuangan kita. Reken-reken, kita bilang Pak Bendara, men kalau cuma 29 juta, kalau beberapa minggu ke depan sama bulan Februari, ini orang mau defisit ini. Jadi saudara-saudara, mari lihat, ada doa, ada keyakinan. Kalau orang menopang, mendoakan hamba-hamba Tuhan ini, kesehatan saya sudah sangat berharga. Apa guna doi banyak kong sakit-sakit? Kita masih menyelesaikan periode ini dengan sehat, dengan penuh sukacita, dan akan terus mengambil bagian dalam kerja pelayanan, biar bukan pelayan khusus, itu berkat yang luar biasa. Apalagi penatua dan syamah keluarga Pelangkindan.
dua anak di muka loh. Itu luar biasa. Tidak ada orang yang bisa seperti itu. Dan itu berkat yang tidak dapat diukur dengan nominal. Sebagai pribadi saja, sebagai orang tua, kalau kita pe anak seperti itu, kita memanangi sebab Tuhan kita makasih Tuhan. Karena hal yang seperti itu sulit dan sulit. Karena itu saudara-saudara, mari kerja pelayanan kita tidak pernah sia-sia. Kalau betul-betul kita sungguh-sungguh membangun keberimanan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari memberi persembahan sambil melakukan besarlah untung.